Service Level Agreement atau yang biasa disebut SLA adalah kontrak atau kesepakatan formal antara penyedia layanan dan pelanggan yang menguraikan tingkat layanan yang diharapkan, standar kinerja, serta tanggung jawab kedua belah pihak. SLA ini banyak digunakan dalam layanan TI, komputasi awan, telekomunikasi, dan juga di berbagai pengaturan alih daya bisnis untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan memastikan akuntabilitas. SLA tidak hanya mendefinisikan layanan yang ditawarkan, tetapi juga menetapkan tolok ukur kinerja yang terukur, solusi untuk kegagalan layanan, dan protokol komunikasi. SLA berfungsi sebagai alat penting untuk mengelola hubungan layanan dan meminimalkan perselisihan. Tujuan dan pentingnya SLA. Tujuan utama SLA adalah menetapkan ekspektasi yang jelas antar penyedia layanan dan pelanggan. SLA menghilangkan ambiguitas dengan menyatakan secara jelas layanan apa yang diberikan, bagaimana layanan tersebut akan diberikan, dan standar apa yang harus dipenuhi. Hal ini membantu dalam menetapkan tanggung jawab bagi penyedia layanan dan klien, menetapkan tingkat layanan yang terukur, seperti waktu aktif, waktu respons, dan waktu penyelesaian, menetapkan konsekuensi jika gagal memenuhi target yang disepakati, serta memfasilitasi kepercayaan dan transparansi dalam hubungan bisnis. Dengan menetapkan parameter-parameter ini, SLA membantu bisnis mengelola risiko, meningkatkan kualitas layanan, dan juga memastikan kepuasan pelanggan. Komponen utama SLA. SLA yang komprehensif biasanya berisi beberapa komponen penting. Setiap bagian memainkan peran penting dalam memastikan perjanjian dapat ditegakkan dan efektif. 1. Cakupan layanan. Bagian ini mendefinisikan layanan apa saja yang akan diberikan. Layanan ini dapat mencakup hal-hal seperti dukungan teknis, pemantauan sistem, pencadangan data, atau layanan keamanan. Cakupan ini membantu memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk. 3. Metrik kinerja. Ini adalah standar terukur yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan. Metrik umum meliputi waktu aktif atau ketersediaan, misalnya 99,9% waktu aktif per bulan. Waktu respons, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi permintaan layanan. Waktu resolusi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Throughput atau kecepatan, misalnya kecepatan jaringan atau laju pemrosesan data. Metrik ini menjadi dasar untuk mengukur apakah penyedia memenuhi komitmen mereka. 3. Pemantauan dan pelaporan. SLA menguraikan bagaimana kinerja akan dipantau, alat atau metode apa yang akan digunakan, dan seberapa sering laporan akan diberikan. Hal ini akan memastikan transparansi dan memungkinkan kedua belah pihak untuk menilai kinerja dari waktu ke waktu. 4. Denda dan upaya hukum. Untuk memastikan akuntabilitas, SLA seringkali mencakup denda atau kredit jika penyedia gagal memenuhi metrik yang disepakati. Misalnya, penyedia mungkin menawarkan kredit layanan atau diskon untuk waktu henti yang berulang atau kegagalan kinerja. 5. Prosedur dukungan dan eskalasi. Bagian ini menguraikan bagaimana pelanggan dapat menghubungi dukungan, saluran apa saja yang tersedia seperti email, telepon, atau obrolan, dan proses eskalasi jika masalah tidak terselesaikan tepat waktu. Bagian ini memastikan jalur terstruktur untuk penyelesaian masalah. 6. Pengecualian dan batasan. Tidak semua situasi berada dalam kendali penyedia layanan. SLA biasanya mencantumkan pengecualian seperti waktu henti yang disebabkan oleh pemeliharaan terjadwal, bencana alam, atau kesalahan pelanggan. Hal ini mencegah penalti yang tidak adil untuk keadaan di luar kendali penyedia. 7. Tinjauan dan revisi. SLA adalah dokumen yang berlaku. Sebagian besar perjanjian mencakup ketentuan untuk tinjauan dan pembaruan berkala, guna mencerminkan perubahan teknologi, kebutuhan bisnis, atau ekspektasi kinerja. SLA dalam TI dan layanan cloud. SLA sangat penting dalam IT Service Management atau ITSM dan juga di lingkungan komputasi cloud. Perusahaan seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud semuanya menawarkan SLA yang menjamin tingkat waktu aktif, ketersediaan data, dan kinerja tertentu.
Misalnya, penyedia cloud mungkin menjanjikan waktu aktif 99% untuk layanan database. Jika layanan turun di bawah tingkat tersebut, pelanggan mungkin menerima kredit pada tagihan mereka. Hal ini memastikan penyedia diberi insentif untuk menjaga keandalan dan memberi pelanggan suatu bentuk kompensasi atas kegagalan layanan. Jadi, Service Level Agreement atau SLA itu lebih dari sekadar dokumen, tetapi ini adalah fondasi untuk penyampaian layanan yang sukses dan juga kepuasan pelanggan. Dengan mendefinisikan ekspektasi layanan, standar kinerja, dan tanggung jawab secara jelas, SLA membantu mencegah kesalahpahaman dan membina hubungan bisnis jangka panjang. Baik kita penyedia layanan maupun klien, memahami dan menerapkan SLA dapat meningkatkan keandalan, transparansi, dan kualitas layanan kita secara signifikan. Seiring industri menjadi lebih digital dan berorientasi pada layanan, SLA akan terus memainkan peran penting dalam menyelaraskan tujuan bisnis dan menjaga kepercayaan.